terjadi. Ini pertanyaan tapi sedikit agak ganjal di hati sih. Kan syarat orang masuk surga itu kan katanya nunggu hari kiamat dulu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, adakah penghuni surga sekarang? Apakah nabi-nabi itu di surga atau masih di alam kubur gitu? Ya, baik. Ini pertanyaan bab akidah sebenarnya. Dan ini pun khilaf ya, ini ada perbedaan. Jadi semua manusia yang wafat itu menunggu. Menunggunya di mana? Ada yang dititipkan. Jadi nanti dibangunkan ketika hari kiamat terjadi. Sehingga untuk kehidupan ini biasanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu jasadnya aja, ulat aja nggak mau nyentuh. Nah, malaikat juga nggak mau niksa. Kemarin terakhir ada berita yang dapat 3 tahun Ramadura ya, Kiai Madura mau dipindahkan kuburannya masih utuh gitu. Nah ini menunjukkan orang-orang soleh itu jasadnya masih utuh, sehingga mereka menunggu. Sifat menunggu ini ya seperti tidur, jadi tidak ngapa-ngapain sampai nanti tiba-tiba bangun loh, sudah kiamat. Nah gitu lah. Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi itu 309 tahun berganti raja-raja. Raja-raja sudah ganti berperiode-periode. Tiba-tiba dia bangun, nukarkan mata uang yang dia pakai 300 tahun yang lalu. Jual beli. Mata uang kapan ada penjual ini? Kalau kita mungkin apa sen ya? Misalkan kita masih pakai mata uang di zaman Belanda, Hindia Belanda. Baru tidur kan? Hari bangun tidur pakai dompet. Masih Hindia Belanda kan? Masih warung yang beliau. Manusia zaman kapan? Dia mengatakan, tapi baru tidur kemarin kata Ashabul Kahfi. Baru tidur kemarin. Nah ini ternyata sudah tidur 309 tahun. Jadi orang yang tidur itu tidak merasakan kalau dia tidurnya lama. Seakan-akan baru kemarin tidur, tapi dibangunkan ternyata sudah lama sekali. Nah, sama orang yang wafat dalam keadaan soleh begitu. Tapi orang yang wafat dalam keadaan yang buruk tidak baik, ini ada siksa kubur. Makanya ketika dikubur dia juga hancur jasadnya. Gimana yang di laut kan hancur lain gitu ya. Hancur jasad itu kan hanya karena dimakan belatung saja. Kalau di laut ya dimakan hiu, di sungai makan boyo, betul ya. Bukan jasadnya itu yang disiksa, tapi ruhnya itu yang kemudian mendapatkan siksa kubur. Jadi ini dari siksa kuburnya itu. Sehingga nanti mereka menunggu itu sampai hari kiamat selesai. Nah, ketika hari kiamat baru kemudian terjadi banyak timbangan-timbangan, banyak peradilan-peradilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian orang masuk surga dan neraka. Nah, sekarang pertanyaan dari tadi, ada nggak yang pertanyaan pertama itu surga itu sudah ada atau belum sekarang? Itu pertanyaan akidah yang pertama. Surga dan neraka itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Allah sudah menciptakan surga dan neraka ketika menciptakan bumi itu. Jadi sudah menciptakan itu. Apa dalilnya? Nabi Idris alaihissalam ketika didatangi oleh malaikat. Nabi Idris alaihissalam ketika didatangi oleh malaikat, kemudian beliau minta jalan-jalan ke surga. Boleh kayak gitu. Minta jalan-jalan ke surga. Boleh. Ya sudahlah, itu izin. JJS ya. Ya biasanya yang mendampingi malaikat itu kan malaikat Jibril, malaikat Mikail. Malaikat Mikail mendampingi para nabi. Minta sama mau izin, ya boleh. Surga ya. Dilepasnya lah sendal dia itu di surga. Dilepas sendalnya. Jadi ketika mau keluar dari surga, dia ngomong, Nabi Idris alaihissalam, sudah waktunya ini kamu tinggal di bumi lagi. Sudah selesai ini wisatanya ini. Nah, ini dalam riwayat yang sahih. Ini bukan mengada-ngada ini. Ini kayak cerita mengada-ngada saja ini. Ini benar terjadi. Jadi kemudian Nabi Idris alaihissalam ngomong sama malaikat ini, sudah di depan pintu surga. Sendalku ketinggalan dari Nabi Idris alaihissalam. Balik lagi, enggak balik lagi kan? Ya Allah izinkan aku tinggal di sini. Nabi Idris yang tinggal di sebelumnya, dan neraka juga, wisata juga ke neraka Nabi Idris alaihissalam itu. Jadi minta wisata ke neraka, minta wisata ke surga, di surga nggak mau pulang lagi. Melihat bumi ternyata nggak seindah surga, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya untuk tanyanya Nabi Idris di surga apa? Di langit. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Ada yang meyakini Nabi Idris itu masih di surga,
Ada yang meyakini para nabi itu sekarang Allah tempatkan di langit. Dan Ibrahim alaihissalam, karena dalam surah Al-Anfal diceritakan para nabi itu berada di langit-langit bumi. Oke, bisa itu. Tapi jangan kemudian pakai roket ke sana langit ketemu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau sekarang ada dua pendapat yang meyakini bahwasanya ada yang di surga, iya, dan yang meyakini bahwasanya tidak ada yang di surga kecuali para malaikat, itu juga benar. Jadi dua versi. Yang paling utama ketika hari kiamat semuanya dikeluarkan dari surga dan neraka, diulang lagi nanti. Karena yang orang pertama yang Allah izinkan untuk masuk ke dalam pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Itu orang pertama yang menyambut surga. Nabi Muhammad bukanlah pintu surga. Umatnya dulu yang disuruh masuk. Kita dulu baru umat nabi-nabi yang lain. Jadi kita dulu disuruh masuk ke surga baru umat nabi yang. Jadi intinya adalah pada saat semuanya sudah kiamat, sudah meninggal dunia, baru Rasulullah orang pertama yang kita terus masuk. Itu yang didengar Allah SWT. Ya, di Nabi Idris nggak sempat dicabut sama malaikat Israel. Ya. Jadi para nabi itu dikasih pilihan dalam hal wafat. Allah itu sudah manggil, mau pulang nggak? Nah, gitu. Para nabi itu dikasih pilihan oleh malaikat maut. Jadi malaikat maut namanya malaikat Israel. Kalau kita enggak, kapan aja ya? Nabi Muhammad dikasih pilihan, wahai Nabi Allah Muhammad, engkau masih ingin tinggal di sini atau ila rafiqil a'la? Kata Rasulullah, intaqala ila rafiqil a'la, ingin pindah ke sisi Allah SWT. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya malaikat maut, wahai Nabi Allah sudah manggil, dan segera hendak dicabut nyawamu. Kata Nabi Ibrahim, apakah kekasih itu akan rela mencabut nyawa kekasihnya? Bingung malaikat menjawabnya. Malaikat tahu Nabi Ibrahim itu keluarnya Khalilullah. Apakah Khalil seorang kekasih itu akan mencabut kekasihnya? Laporan malaikat, ya Allah, Nabi Ibrahim jawabnya begitu. Gimana jawabnya? Kata Allah, apakah seorang kekasih tidak ingin menemui kekasihnya? Lalu lagi malaikat, wahai Ibrahim, kata Allah, apakah engkau sebagai kekasihnya tidak ingin bertemu dengan kekasihmu yaitu Allah SWT? Ya sudah, kalau itu. Yang heboh lagi dari Musa, Nabi Musa yang mencabut malaikat maut. Wahai Nabi Musa, jatahmu sudah habis. Aku dicabut nyawamu, ditonjoklah malaikat maut. Makanya keluar. Ini dalam hadis sahih, ya. Dalam hadis sahih. Melawan. Jadi malaikat maut itu ditonjok, ya. Aku udah kalah sama Nabi Musa. Laporan sama Allah. Allah yang berdoa Nabi Musa. Ya, kalau waktunya ya, sudah. Malaikat maut ditonjok. Malaikat Israel ada apa aja. Oh, kita ketakutan kita malaikat Israel. Nabi Musa ditonjok itu dari malaikat maut. Itu hadis sahih, ya. Menceritakan tentang Nabi Musa pernah mentonjok malaikat maut. Hanya satu itu aja Nabi, ada Nabi yang lain yang tadi sama malaikat maut dan Nabi Musa. Jadi tadi makanya Nabi Musa pas menjadi Nabi yang dari Israel ada begitu. Kayaknya begitu deh. Ditampar sekali mati orang itu, ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi kalau ada orang hebat sekarang ini, nampar orang sekali belum mati belum hebat. Nabi Musa sudah nampar orang sekali. Baik, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih sudah ikut serta dan mengaktifkan majelis ini. Memang perlu ada interaksi dan kemudian hal-hal yang dianggap refresh itu sehingga tidak kaku, tidak sepadan gitu. Dan semoga apa yang kami sampaikan kepada diskusi juga bisa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.